العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق ناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم حق مقداره العظيم. نصركم يا أهل الدرك ويا أهل الظاهر ويا أهل النبه ويا أهل النور نوينا تعالى تعليم نفع الانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan ini Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita panjang umur, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bersama-sama menghadiri di masjid yang mulia ini dalam rangka kegiatan ataupun kewajiban rutinitas kita, yaitu melaksanakan sholat maghrib, dan kita lanjutkan dengan majelis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan duduknya kita di sini mendapatkan nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan, kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat wa tabi'in wa tabi'at tabi'in ila yaumil akhir, dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita pada minggu yang lalu, yaitu Arkanul Islam khamsatun. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah, yaitu bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad adalah Rasul Allah. I'tiqadu anna Allah arsala Muhammadan ilal khalqi liyu'allimahum dinahum, yaitu kita berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad kepada sekalian makhluk untuk mengajarkan agama kepada mereka. Kita percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sebagai nabi dan rasul. Ini yang pertama. Dan kita wajib percaya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi akhir zaman. Tidak ada lagi nabi setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu keyakinan yang tidak boleh kita rubah. Keyakinan yang tidak boleh tergoyahkan dengan apapun. Kalau ada orang yang ngaku nabi, walaupun dia mempunyai karamah, walaupun menurut mata kita dia mempunyai mukjizat, bisa berjalan di atas air, ataupun bisa terbang, mempunyai kesaktian dan dia ngaku nabi, maka keyakinan kita jangan sampai berubah. Nabi yang terakhir adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita kuatkan di dalam hati kita. Kita mempercayai Nabi Muhammad, kita bersyahadah bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita meyakini segala apa yang dibawa oleh Nabi. Apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita membawa syariat.
Nabi kita membawa agama Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita yakini dan percaya segala apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW berupa syariat, berupa agama, itu wajib kita percaya. Ini diantara makna kita percaya wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita percaya Muhammad adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibawa Nabi kita percaya dan kita ikuti. Dan juga kita wajib percaya apa-apa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berupa hadis Nabi, berupa ucapan Nabi, iqrarnya Nabi, tingkah laku Nabi. Karena semua apa yang dilakukan oleh Nabi itu kandungannya hikmah, kandungannya adalah hukum. Bicara Nabi itu berkaitan tentang hukum. Ikrarnya Nabi juga ada hukumnya, ada hikmah di balik itu semua. Jadi kadang-ada yang dilakukan Nabi itu yang sia-sia tuh kadang-ada. Diamnya Nabi jadi hikmah, diamnya Nabi jadi hukum. Ketika ada salah satu sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum memakan dhab. Dhab itu bahasa kita biawak. Tapi biawak yang biawak gurun. Ada salah satu salah satu sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, apa hukum memakan dhab? Pada saat itu Nabi diam. Nabi tidak mengatakan haram dan Nabi tidak mengatakan halal. Sehingga para sahabat mengambil kesimpulan diamnya Nabi berarti Nabi tidak mengharamkan. Walaupun Nabi kadang memakan, tapi ada yang diperbolehkan kepada sahabat. Tapi bukan biawak kita, beda dengan biawak gurun ya. Itu ikrarnya Nabi, diamnya Nabi adalah menunjukkan satu. Apalagi yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa hadis Nabi, ratusan ribu hadis Nabi yang sampai kepada kita. Jangan sampai ada satu hadis pun kita ragukan. Kalau derajat hadis itu sudah sampai tingkatan hasan, apalagi sahih, jangan sampai ada keraguan di dalam hati kita. Ini hadis ini bujur apa kada? Hadis ini benar-benar faedah yang Nabi sampaikan melalui hadisnya ini bujur apa kada? Jangan sampai ada kalimat yang meragukan yang muncul dari kita. Kadang-kadang banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang keutamaan-keutamaan hadirnya seorang menuntut ilmu agama, ya, hadirnya seseorang, duduknya seseorang itu di majelis ilmu lebih utama daripada menyolatkan 1000 jenazah, lebih utama memerdekakan 1000 orang budak, lebih utama daripada menjenguk 1000 orang sakit. Tentu kalau kita lihat dari segi keutamaannya ini sangat luar biasa. Dengan duduk sesaat saja yang kurang lebih setengah jam, 40 menit bahkan 1 jam bisa mendapatkan keutamaan ya seperti itu. Nah yang seperti jangan sampai muncul keraguan dalam bujur juga kah Nabi ini membayar duduk 1 mat kayak itu pahalanya. Kalau kita sudah meragukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan hadis Nabi itu tidak datang kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah kada percaya dengan Nabi. Apa yang dikatakan Nabi itu tidak ada yang bohong. Nabi bersifat jujur. Semua apa yang dikatakan Nabi itu benar. Kalau kita mendustakan, berarti kita sama mendustakan Nabi. Kalau sudah kita mendustakan Nabi,
Berarti kita juga mendustakan orang zat yang mengutus Nabi. Siapa? Allah. Kalau sudah kita mendustakan Nabi, mendustakan Allah Subhanahu wa taala, maka keluarlah kita daripada Islam. Jadi para hadirin, jangan sampai ada satu hadis pun, apabila hadis tersebut memang benar-benar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yakin dan seyakin-yakinnya, keutamaannya apapun itu adalah benar. Jangan sampai kita ragukan. Ini yang pertama kita yakin. Kecuali kalau hadis itu adalah hadis maudhu. Hadis maudhu itu adalah hadis yang dibuat oleh manusia, yang diucapkan oleh manusia, tapi dia nisbahkan kepada Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pahala mengetik tasbih, misalkan ya, pahala mengetik tasbih itu satu kali putaran sama pahalanya seperti haji dan umroh. Tentunya yang kayak ini kan kita dapat riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita menyandarkan perkataan kita ini kepada Nabi, itu namanya hadis maudhu, hadis ulahan manusia, dan ini hukumnya haram. Kada boleh kita mengatakan hadis yang bukan diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau itu adalah perkataan ulama, maka sampaikan itu perkataan ulama. Jangan disampaikan itu perkataan Nabi. Jadi jangan sampai kita mengatakan ataupun menyampaikan hadis maudhu. Jadi hadis maudhu ini ya ditolak, ya kada diterima. Nah, itulah diantara ya sedikit kesimpulan tentang syahadah. Syahadah tauhid, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang kuat kecuali Allah, tidak ada yang punya kelebihan kecuali Allah, tidak ada yang berilmu kecuali Allah, tidak ada yang punya kuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah, percaya Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman, percaya apa yang dibawa oleh Nabi berupa syariat agama Islam, percaya kepada Nabi Muhammad apa yang disampaikan oleh Nabi melalui lisannya, kita percaya, baik itu berupa keutamaan, baik itu berupa ancaman, baik itu berupa anjuran. Kita wajib percaya semuanya tanpa sedikit pun ragu di dalam hati kita. Wa iqamus shalah, rukun yang kedua adalah mendirikan salat. Jadi mendirikan salat ini termasuk rukun. Kalau seseorang itu kada salat, berarti inya sudah menggugurkan satu rukun Islam. Ibarat tihang rumah itu nah. Kalau inya kada sembahyang, berarti sudah ada satu tihang rumah yang inya robohkan, maka rumah itu tidak akan berdiri dengan kokoh. Jadi hukumnya man aqama shalah, man aqama shalah faqad aqama ad-din. Barang siapa yang mendirikan salat, sungguh dia telah mendirikan agama. Wa man taraka shalah, dan barang siapa yang meninggalkan salat, faqad hadama ad-din. Sungguh dia telah menghancurkan agama. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menggawi sholat, berarti sama kita mendirikan agama kita. Kalau kita sudah meninggalkan sholat, berarti sama kita menghancurkan agama. Pada zaman Nabi SAW, ada seorang kafir pada saat itu yang ingin masuk Islam, menemui Nabi SAW.
Ya Rasulullah, kami ini satu kelompok hendak berislam, tapi kami kada kawa menggawi solat wahai Nabi. Kami kada sanggup menggawi sembahyang tuh yang 5 kali sehari itu kada sanggup. Tapi kami hendak berislam. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ujar Nabi, kada usah kita masuk ke dalam agama Islam kalau kada mampu solat. Ya. Nabi menolak, kada hendak Nabi menerima. Karenanya kada sanggup melaksanakan solat. La khaira fid din la ruku'a fihi. Tidak ada kebaikan dalam agama kalau tidak ada solat di dalamnya. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang hendak berislam, ya Rasulullah, kami hendak berislam wahai Nabi, tapi kami kada kawa meninggalkan minuman keras, minum khamar, tetap diterima oleh Nabi. Ya, Nabi tetap menerima. Silakan ya Nabi. Sambil perlahan diajari oleh Nabi, dituntun oleh Nabi, akhirnya dia meninggalkan minuman khamar tersebut. Ada lagi orang yang hendak berislam, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami hendak berislam tapi kami tidak mampu untuk meninggalkan perbuatan zina. Kami ini sudah terbiasa berbuat zina, itu sudah biasa wahai Nabi. Kami hendak berislam tapi jangan engkau larang kami berzina. Apa kata Nabi? Silahkan masuk aja ke dalam Islam. Jadi yang minum khamr kada ditolak Nabi masuk Islam, yang zina kada ditolak Nabi masuk Islam. Tapi Nabi memberikan tuntunan setelah mereka Islam, dituntun lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kaifa takunu li ummik? Bagaimana seandainya perbuatan fahish itu, perbuatan zina itu dilakukan orang kepada ibumu? Wa kaifa takunu li ukhtik? Dan bagaimana kalau seandainya perbuatan zina itu dilakukan orang kepada saudari perempuanmu? Bagaimana yang engkau rasakan seandainya itu terjadi kepada ibumu, terjadi kepada saudarimu? Tentunya engkau akan marah, tentunya engkau akan murka. Maka begitu juga engkau melakukan kepada orang lain, kepada perempuan lain yang mana dia punya orang tua, dia punya saudara, dia punya dangsanak, maka ibunya pasti akan marah. Kalau engkau lakukan kepada ibunya, anaknya pasti marah. Kalau engkau lakukan kepada dangsanaknya, maka dangsanak saudaranya akan marah kepadamu. Maka dengan penjelasan seperti ini, orang tersebut menjadi sadar. Ya, luar biasa tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala azza wa jalla, inna li'abdi alayya ahdan in qama as-salati liwaqtiha alla u'adzibahu wa an udkhilahu al-jannah bighairi hisab. Di dalam hadis qudsi disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna li'abdi alayya ahdan, aku sudah melakukan perjanjian, kata Allah Subhanahu wa taala kepada hambaku. Ini janji Allah nih kepada kita. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? In aqamas salati liwaqtiha. Apabila seorang hamba melaksanakan, mendirikan salat liwaqtiha, di waktunya, kada sampai keluar waktu, ya, kada sampai keluar waktunya menggawi salat tadi. Alla u'adzibahu, maka aku tidak akan mengazabnya. Wa an udkhilahu nar, dan akan aku masukkan dia ke dalam surga bighairi hisab, tanpa hisab. Ini balasan Allah Ta'ala kepada hambanya yang konsisten istiqomah menggawi salat di waktunya. La yatahawan,
dia tidak meremehkan sholat, dia tidak melalaikan sholat, tapi ketika tiba masuk waktu sholat maka dia kerjakan. Kata ulama, di antara yang termasuk penyebab orang itu meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, meninggal dalam keadaan kada baik, su'ul khotimah, na'udzubillah. Di antaranya kata ulama adalah at-tahawun 'anis shalah. Orang yang menyia-nyiakan salat, orang yang menganggap remeh terhadap salat. Ini di antara salah satu penyebab meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Arti yatahawan ini bukan meninggalkan ya. Yatahawan itu dia tetap salat, tapi sudah di akhir-akhir waktu. Ini mendengar aja azan, cuman ditunda, kayak nagin dulu aja, santai dulu. Karena sudah kurang lebih 1 jam lagi habis waktu, santai dulu, merebah, nonton TV dulu kan, pandiran dulu. Setelah hampir sudah masuk habis waktunya, kurang lebih 5 menit, 7 menit, 10 menit, baru dia bergegas untuk sholat. Setiap hari digawi kayak itu. Ini menjadi suatu kebiasaan. Ini namanya tahawun 'anis shalah. Orang yang ketujuh mengentengkan sholat. Kata ulama, ini diantara salah satu penyebab meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Kalau mengentengkan sholat sudah menjadi sebab meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, bagaimana kalau orang yang kada sholat? Bagaimana bagi orang yang tidak melakukan sholat itu? Auzubillah. Kan di dalam kitab Fawaid Al-Mukhtarah disebutkan satu cerita. Ada seseorang yang badang sanak, dan dang sanaknya ini meninggal. Ketika dang sanaknya meninggal kan harus dikubur pada hari itu juga. Ketika dia membawa jenazah saudaranya tadi, dang sanaknya ini berisi duit di rumah. 1 kantongan plastik lah, duit dirham bahari ataupun duit dinar, punya harta segitu. Ini kadawani meninggal, duitnya itu di rumah. Jadi duitnya ini dibawa, diikatnya di awaknya atau dimasukkan ke dalam kantong baju, sambil dia membawa jenazah saudarinya tadi. Sampai ke pemakaman, dikubur jenazahnya, sidin sorangan yang mengandak jenazah ke dalam kubur dan sidin yang menimbunnya. Ketika jalan pulang, menggagap di kantong, kada ada lagi duit. Mencapai di pinggang, kada ada duitnya. Sehingga dia punya keyakinan, pasti nih duit ini tagugur di dalam makam saudarinya tadi. Di dalam kuburan saudarinya ketikanya menggali kubur tadi. Maka karena duit nilai nominalnya banyak, maka kembalilah dia ke kuburan tersebut. Setelah sampai ke kuburan itu, dia gali. Berarti ini kada berselang lama ya, kada sampai sehari, hanya mungkin dalam waktu beberapa jam saja. Setelah dia gali, apa yang dia saksikan? Ternyata dilihat saudarinya ini sudah hangus dibakar oleh api. Hanya baru sebentar ditinggalkan oleh saudaranya tadi. Hanya beberapa jam, ketika digali, hendak ambil duit tadi, lihat saudarinya sudah hangus, dibakar oleh api yang sangat panas. Melihat kesaksian kejadian itu, orang ini kada jadi mengambil duitnya, langsung balik ke rumah, menemui ibunya dan bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, tadi ulun melihat dan menyaksikan kejadian yang sangat menyedihkan, kejadian yang sangat membuat
hati menangis, kata saudara. Singkat cerita, dia menanya ibunya, wahai ibu, apa penyebabnya sampai dangsanak ulun itu kayak itu? Maka ibunya pun menjawab, wahai fulan, ketahuilah bahwasanya dangsanak ikam itu waktu hidup di dunia inya katujuh melalaikan sholat, katujuh menteng-entengkan sholat, katujuh menunda-nunda sholat. Inya kada meninggalkan sholat tapi katujuh menunda. Sudah di akhir waktu baru sholat. Sehingga begitu pedihnya hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kubur sudah mendapatkan siksaan dari Allah. Ini bagi orang yang mengentengkan sudah seperti itu, ya, siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah. Dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, in tarakar rajulu faridatan wahidatan muta'ammidan kutiba ismuhu ala babin nar fulan bin fulan la budda lahu min dukhulin nar. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang laki-laki meninggalkan suatu kewajiban salat dengan cara sengaja, kutiba ismuhu ala babin nar, maka namanya sudah tercatat di pintu api neraka. Sekali aja meninggalkan sholat, maka nama kita sudah tertulis, terpampang di pintu api neraka. Nauzubillah. Fulan bin fulan labudda lahu min dukhulinar, tulisannya fulan bin fulan harus masuk neraka. Labudda lahu min dukhulinar. Baru satu kali itu kada sembahyang. Maka oleh sebab itu para hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, ya, selama kita hidup ini jangan sampai ada niatan hendak ada sembahyang. Sesibuk apapun kita, maka tetap kerjakan sholat. Karena tidak ada keringanan sholat itu, la fil marad wala fis safar wala fil harab. Tidak ada keringanan untuk meninggalkan sholat, baik kita dalam perjalanan, walaupun kita sakit, walaupun kita dalam keadaan perang pun tidak boleh meninggalkan sholat. Semuanya ada ketentuan dan caranya masing-masing. Sholat ketika perang ada caranya, sholat ketika sakit ada caranya, salat ketika kita dalam perjalanan pun ada caranya, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya salat itu boleh ditinggalkan ketika kita dalam keadaan darurat, maka pada zaman Nabi, al-mujahidun, para pejuang-pejuang agama Allah, mereka lebih berhak meninggalkan salat ketika berperang dibandingkan dengan kita. Tapi nyatanya para pejuang Islam pada zaman dahulu, pada zaman Nabi SAW, ketika mereka berperang, mereka tetap sholat. Maka tercetuslah namanya sholatul khauf, sholat dalam keadaan takut. Nah, caranya ada, ya, sholatul khauf. Jadi Nabi bersama sahabat ketika perang itu tidak pernah meninggalkan sholat sama sekali. Ketika orang sakit, kalau kada kawa berdiri berduduk, kalau berduduk kada kawa berabah behiring. Nah, behiring kada kawa juga betilantang. Nah, betilantang dengan mulutnya, dengan mengisyaratkan kepalanya. Kalau kepalanya kada kawa digerakkan dengan mulutnya, mulutnya kada kawa juga dengan matanya, matanya kada kawa juga dengan hati. Jadi begitu ringannya untuk mengerjakan sholat tersebut, dan dengan cara-cara seperti ini tidak ada alasan lagi kepada kita untuk meninggalkan sholat. Ketika orang sakit, Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa kita untuk sholat dalam keadaan berdiri. Ketika kita sakit, Allah Subhanahu wa taala tidak memaksakan kita untuk sholat dalam keadaan duduk kalau kita tidak mampu duduk. Ketika kita sakit, Allah pun tidak memaksakan kita untuk sholat berbaring dalam keadaan miring
behiring. Kalau kita tidak mampu boleh bertelentang. Jadi di antara kata ulama, penyebab daripada meninggal su'ul khotimah adalah orang yang meninggalkan sholat dan orang yang at-tahawun anis sholat, orang yang ketujuh entengkan sholat, yang melalaikan sholat. Jadi sholat itu jangan sampai menunggu sudah khusyuk ya. Kena aja sembahyang sudah khusyuk aja, hanya harus sembahyang. Sudah hati baik hanya sembahyang, kada usah. Jadi kita sholat tetap sholat dan sambil memperbaiki kekhusyuan dan kualitas kita. Karena tidak ada rukhsah keringanan meninggalkan sholat. Kada ada Nabi itu bersabda boleh meninggalkan sholat kalau masih belum khusyuk, tidak ada. Ya, sholatlah kata Nabi SAW dalam keadaan engkau khusyuk. Artinya kalau kita belum khusyuk, sholatnya tetap wajib sambil belajar dan berusaha untuk khusyuk. Orang yang boleh meninggalkan sholat itu cuma dua ini aja yang boleh meninggalkan sholat. Yang pertama, yang sudah balik ya, orang yang sudah balik boleh meninggalkan sholat dengan dua alasan. Satu, zawalul aqli, hilangnya akal, dan dua adalah al-maut, meninggal dunia. Hilang akal berarti orang gila. Orang gila boleh kada sembahyang. Dan yang kedua adalah orang yang sudah meninggal dunia, maka tidak ada kewajibannya lagi untuk melaksanakan sholat. Selain daripada itu, sholat tetap wajib untuk dilakukan. Jadi sesusah apapun, sesibuk apapun kita, maka jangan sampai meninggalkan sholat. Karena as-sholat adalah silatul abdi ila rabbih, yaitu hubungan hati antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Idza tarakas shalah, apabila kita meninggalkan salat, sama kita dengan memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti salat ini sebenarnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dengan salat hamba itu menjadi terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka cucuran rahmat pun akan tercurah kepada hamba yang melakukan sholat itu. Rahmat Allah turun, kemudahan turun, kesuksesan Allah berikan, kemudahan, sakinah, ketentraman dalam keluarga, dan sholatlah turunkan semua. Jadi sebenarnya sholat itu berkah untuk kita. Jangan jadikan sholat itu sebagai beban, tapi sholat itu adalah sebagai anugerah, sebagai bentuk kemuliaan dari Allah SWT yang Allah berikan kepada kita. Karena kada semua orang bisa melaksanakan sholat. Orang yang bisa melakukan sholat adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, Allah sambung dengan rahmatnya, Allah sambung hubungan antara Allah dengan hamba tersebut. Jadi saat ini kita yang mampu sholat, yang kita mampu sudah istiqomah sholat, maka bersyukurlah kepada Allah. Karena sebenarnya Allah memberikan kemuliaan kepada kita, mampu kita untuk bersujud, meletakkan kepala kita di tempat yang paling rendah untuk bersujud kepada Allah. Maka ini adalah satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menandakan kita termasuk orang-orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, dan orang-orang yang kada mau meletakkan dahinya ke tempat yang rendah, menunjukkan adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur. Dan sifat takabur ini adalah sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita istiqamah dalam melaksanakan salat. Allah berikan kita kemudahan untuk melaksanakan salat pada awal waktunya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima segala macam ibadah kita, khususnya ibadah salat kita. Mudah-mudahan semua yang telah kita lakukan, yang kita laksanakan, salat yang telah pernah kita dirikan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadzina wa likulli salih wa ala man salafuna salat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.